Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dalam pertemuan kajian kita kali ini adalah membahas tentang kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun oleh seorang ulama Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Pada kali ini kita akan membahas tentang Kitabut Thaharah. Marilah kita sama-sama buka dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitabut Thaharah. Dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul disebutkan dalam kitab At-Thaharah pembahasan tentang At-Thaharah. At-Thaharah secara bahasa ia lughatun an-nadhafah, artinya bersih. Secara syara' wa syar'an fi'lun ma tustabahu bihi sholatu min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Menurut hukum syara' atau secara hukum fikih, bahwa thaharah itu adalah segala perbuatan atau perbuatan yang membolehkan seseorang untuk dapat melakukan ibadah sholat. Di antaranya adalah wudu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Baik, kita masuk ke dalam judul kecil Al-Babul Awwalu fi Fadailit Thaharati. Bab pertama tentang keutamaan thaharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu jalla sya'nuhu fihi, dalam sebuah surat At-Taubah ayat 108 dikatakan dalam firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang menyenangi untuk membersihkan dirinya, dan Allah senang atau mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Kata fihi di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ai fi masjidi Quba, fihi di dalam masjid Quba. Kita tahu masjid Quba ini letaknya di daerah Madinah, ada sekitar 5 kiloan dari Madinah. Di situ ada masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq kala ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan sebelum masuk ke Yasrib yang kemudian nanti disebut Yasrib itu dinamakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan istilah Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Sebelumnya disebut dengan kota Yasrib. Nah, Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Ada suatu riwayat menyebutkan bahwa masjid ini namanya adalah At-Taqwa.
Ya, pada saat itu masjid ini dibangun ya sangat sederhana sekali, hanya mungkin muat untuk 2 orang atau 3 orang, yang tentunya atapnya hanya ada pelepah-pelepah kurma saja. Baik, fihi, di dalamnya, rijalun. Apa arti rijalun sini? Orang-orang laki tersebut disebutkan di sini, dijelaskan ai minal ansor. Siapakah orang ini? Adalah suku-suku Ansor. Suku Ansor ini adalah sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang dari suku Aus dan Khazraj yang sudah memeluk agama Islam, yang sudah menyatakan dirinya untuk membela Rasulullah SAW dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Nah, suku Aus dan Khazraj inilah yang kemudian dikenal dengan kelompok Ansor atau golongan Ansor, yaitu para penolong. Artinya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq datang ke Yasrib, datang ke Madinah, mereka menyambutnya dengan gegap gempita dan menerimanya, dan kemudian mereka menyatakan untuk setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yuhibbuna ayyatahharu. Mereka ini adalah orang-orang yang menyenangi untuk membersihkan dirinya. Dijelaskan di sini, bil hajari wal ma'i fil istinja'i fahabbahumullah wa a'lama bihi rasul. Mereka menyenangi untuk membersihkan dirinya dengan menggunakan air atau batu dalam saat mereka beristinja. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyenangi mereka. Dan juga wa'allama bihi rasuluh, diberi informasi kepada para nabi-nabinya atau para rasulnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyenangi orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Dijelaskan di sini ai al-mutahhirin, yaitu orang-orang yang suka membersihkan dirinya atau bebersih. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dasar dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahadits Rasul ini sebagai fadilah atau keutamaan daripada taharah. Baik, kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, masih terkait dengan masalah keutamaan bertaharah. Hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna ummati yud'auna, sesungguhnya umatku nanti yud'auna, dipanggil, yaumal kiamati, pada saat hari kiamat, ghurran, bersinar, bercahaya. Inna ummati, jadi sesungguhnya umatku yud'auna, dipanggil. Ada penjelasan di bawah yud'auna 6, di sini ada nomor 6. Ya'tunal mauqifa li fasdil qada'i halu kaunihim ghurran, di mana mereka nanti ketika mendatangi sebuah tempat, mereka menunggu. Al-mauqif bermakna tempat untuk menunggu. Li fasdil qada'i, untuk menjalankan ketentuan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka itu berbeda dengan yang lainnya, yaitu mereka bersinar di dalam tubuhnya. Inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, yud'auna, pada saat hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah, oleh para malaikat Allah satu persatu. Yaumal kiamati, pada hari kiamat.
ghurran, mukanya bersinar. Ghurran itu jamak dari aghar. Jamak dari aghar, wa aslul ghirrati bayadun fi jabhatil farasi. Makna asli dari kata al-ghurrah adalah cahaya putih yang ada di sebagian kepala seekor kuda. Wal muradu huna an takuna wujuhuhum bayda'a nayiratin. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa mereka, wajah-wajah mereka pada saat itu berbeda dengan orang-orang yang lain, bercahaya putih, bersinar bercahaya putih pada wajahnya atau pada mukanya. Selanjutnya, muhajjalina. Ini juga semakna muhajjalina, berasal dari kata muhajjalun, jamak dari kata muhajjalun. Ini wa asluhu al-farasul ladzi fi yadayhi wa rijlaihi bayadun. Makna asalnya adalah seekor kuda yang di kedua kaki depannya dan di kedua kaki belakangnya ada cahaya putih. Wal muradu huna bayadun fi aidihim wa arjulihim minan nar. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa pada tangan dan kaki umat Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat adalah berwarna putih bercahaya karena adanya sinar yang muncul dari tubuhnya. Ini yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lainnya. Min atharil wudu. Lalu cahaya yang bersinar terang warna putih itu adalah dari apa? Dari mana? Karena apa? Min atharil wudu. Karena berasal dari bekas-bekas air wudu yang setiap kali dia akan mendirikan sholat, dia senantiasa mengambil air wudu. Inilah yang kemudian menjadi suatu bekas yang nanti membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lainnya. Jelaskan di dalam kitab ini di footnote nomor 9, ai bisa babi, dengan disebabkan itulah, yaitu bekas air wudu. Fal idhofatu lil bayan, maka makna idhofah yaitu kata atharul wudu adalah makna bahwa mereka bersinar itu karena disebabkan oleh bekas-bekas air wudu yang mereka selalu lakukan pada saat mendirikan sholat. Selanjutnya, dalam hadis ini Rasulullah kemudian menyampaikan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu, yang bisa, minkum di antara kalian, ayyutila ghurratahu, untuk bisa memperpanjang cahaya sinarnya itu, falyaf'al, hendaklah lakukan. Ai an yazida 'alal wajibi fi ghuslil wajhi wa ghuslil yadaini wa rijlaini falyaf'al. Kalau kita ingin wudu, maka hendaklah kita menambah wudu kita atau membasuh anggota tubuh kita, tidak hanya sekedar yang rukunnya, yang wajibnya saja, tetapi dilebihkan pada saat kita membasuh muka, dilebihkan pada saat membasuh tangan, dilebihkan pada saat membasuh kaki, dilebihkan. Maka lakukanlah. Kalau kita menghendaki, atau umat Nabi Muhammad SAW menghendaki, nanti kelak mendapatkan cahaya yang bersinar terang pada saat dipanggil di hari kiamat kelak nanti, dalam penantian
di padang mahsyar menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul khamsatu illa Aba Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih, yaitu imam yang 5 yang dikenal dengan kutubul khamsah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud tidak, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mereka lah yang meriwayatkan hadis ini tentang keutamaan daripada air wudhu itu sendiri. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang yang suka membersihkan dirinya. Dan tentunya itu juga menjadi suatu kebiasaan para sahabat Nabi, terutama suku Ansor dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, Muhajirin, yang senantiasa ketika berada di masjid, terutama pada waktu itu di Masjid Quba, mereka selalu membersihkan dirinya ketika saat masuk ke Masjid Quba. Nah, dalam hadis ini menunjukkan juga bahwa kita nanti sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa tidak pernah meninggalkan wudunya, dan yang wudunya dengan cara yang baik, tidak hanya sekedar yang wajibnya saja, tapi yang sunnah-sunnahnya saja. Berarti itulah wudu yang sempurna. Maka kata Ibu al-falyaf'al dalam hadis ini, di sini disebutkan pengertiannya, li'annahu kullama zada fil ghusli 'alal wajibi zada nuruhu yaumal qiyamati karamatum minallah fi hadhil ummati, qala al-Busiri. Karena ketika seseorang yang mengambil air wudunya pada saat membasuh mukanya, lalu kemudian dia tidak hanya sekedar yang wajibnya saja, tapi dilebihkan, maka cahaya atau bekas cahaya atau bekas wudu ini akan mengeluarkan cahaya nanti di hari kiamat dengan cahaya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau mampu maka lebihkan. Dan ini merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang imam yang bernama Imam al-Busiri membuat suatu syair atau membuat suatu peribahasa, yaitu beliau mengatakan, sakis silahi lahum sima tumayyizahum wal wardu yamtazu bisima anis salam. Seorang penyandang senjata, bagi mereka ciri-ciri khasnya yang membedakannya adalah dengan dia menyandang senjata. Wal wardu atau wirid, kebiasaan yang baik, membedakannya, merupakan suatu ciri khas bagi dirinya terhadap orang-orang yang lainnya. Kemudian hadis selanjutnya masih berkaitan dengan masalah keutamaan taharah dari Abu Hurairah wa anhu, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajati, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu ala al-makari wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidarus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Hadis yang kedua ini juga masih menjelaskan tentang keutamaan daripada bersuci itu sendiri. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahan dan dosa kita, dan diangkat kita beberapa derajat. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau. Ya Rasulullah, kami mau. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama adalah isbaghul wudu 'alal makari. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya
Jadi wudhu yang dilakukan tidak hanya sekedar yang rukun-rukunnya saja, tapi yang sunnah-sunnahnya dilakukan. Jelaskan di sini, amaluhu kamilan bi furudihi wa sunnatihi, yaitu perbuatannya secara sempurna ketika wudhu, selain melakukan yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya, dia lakukan juga sunnah-sunnahnya. Halal makarih, pada saat ia tidak suka atau pada saat-saat dalam keadaan dingin atau sakit. Nah, ini disebutkan juga di sini, diterangkan nomor 13, walau fi awqati syiddati kal burdi wal maradi, sekalipun dalam keadaan yang sangat dingin atau dalam keadaan sakit, dia tetap menyempurnakan wudunya, tidak hanya yang rukun-rukunnya saja. Selanjutnya yang kedua yang dapat mengangkat derajat dan kemudian juga menghapus dosa kesalahan kita adalah wa kathratul khuta, banyak melangkahkan kakinya. Wa kathratul khuta, al khuta disebutkan di sini nomor 14, bidhammi jam'u khatwatin, dengan dhammah jamak dari khatwah, satu langkah. Ma huwa hiya ma bainal qadamain, atau melangkah. Wal fathul bil fathi al marrah min naqlil qadami, dengan fathah ini menunjukkan masdar marrah, artinya banyak melangkahkan kakinya. Maksudnya adalah banyak melangkahkan kakinya ilal masajid, ke masjid-masjid tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini lil jama'ati wa nahwiha. Jadi ke masjid dalam rangka untuk apa? Melakukan sholat jamaah, terutama bagi laki-laki atau kaum Adam ini, sunnah muakkadah untuk melakukan berjamaah di masjid. Bahkan ada yang mewajibkan untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau tidak berjamaah, dia dianggap berdosa. Ini beberapa imam. Di sini nanti akan disebutkan, ada Imam Malik yang mengatakan bahwa wajib melakukan jamaah di masjid. Itu yang pertama, banyak melangkahkan kaki. Yang kedua, banyak melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah atau untuk melaksanakan hal yang lain, mau berzikir, membaca Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wantidharus sholati ba'da shalah, menunggu datangnya sholat yang satu setelah melakukan sholat yang lainnya. Maksudnya adalah di sini disebutkan bi azmihi alal fardit tsani ba'da fi'lil awwali sawa'un baqiya fil jami' aw la. Dengan keinginan, dengan azam yang sangat keras, dia senantiasa untuk melaksanakan sholat fardu yang kedua atau yang lainnya setelah dia melakukan fardu yang pertama. Sama apakah dia berada di dalam masjid ataupun dia di luar masjid, dia tetap menunggu akan kehadiran sholat fardu yang lainnya. Ini yang disebut dengan wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu datangnya sholat yang satu kepada sholat yang lainnya. Fadzalikumur riba, itulah yang disebut dengan ar-riba, yaitu menunggu waktu, yaitu disebut dengan penjaga. Ar-ribat, ada tali ikatan yang menjaga dirinya. Di sini disebutkan 17, asluhu al-iqamatu fil haddi bainana wa bainal kuffari li hifdzil muslimin. Makna aslinya adalah orang yang bertugas di perbatasan antara kaum muslimin dan kaum kafir, atau mereka berhadapan dengan kaum kafir untuk menjaga kaum muslimin. Ini asli maknanya seperti itu. Tapi maksud dari hadis ini adalah bahwa perkara-perkara ini atau perbuatan-perbuatan ini atau hal-hal berikut yang tadi kita sebutkan dari awal, mulai daripada menyempurnakan wudhu pada saat dalam keadaan tidak suka, melangkahkan kakinya, banyak melangkahkan kakinya ke masjid,
kemudian menunggu sholat yang satu pada sholat yang lainnya, itu disebut sebagai riba, yaitu hal-hal yang menjadi ribat yang sempurna, penjagaan yang sempurna, dan jihad yang paling besar untuk menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan untuk melakukan yang hal-hal yang lain. Dia bertahan hawa nafsunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Inilah beberapa hal yang menjelaskan tentang keutamaan keutamaan at-thaharah atau bersuci. Ya, di dalam kitab Thaharah atau bab Thaharah ini ada 8 bab sebenarnya. Ini baru kita membahas tentang keutamaan daripada Thaharah atau bersuci. Demikianlah, semoga pembahasan ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan umumnya bagi hadirin sekalian para pemirsa yang telah menyaksikan pembahasan kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Ahdi Rasul. Nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, masih dalam kaitan Al-Babul Awwalu fi Fadailit Thaharah. Bab pertama tentang keutamaan bersuci. Jangan lupa like dan subscribe serta komentarnya. Kami tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.